Yang jadi pertanyaan, mohon maaf ya Bib, ini di luar tema. Apa hukumnya, kan suka ada ibu-ibu kalau mau nyapi anak ya Bib, suka ke apa ya, ke dukun ya, intinya seperti mau itu. menyapi anak di sapi. Itu hukumnya itu bagaimana ya Bib gitu? Menyapi. Iya. Setahu saya dulu ibu-ibu kalau mau sapi anak, maaf nih Bu ya, biasanya dipakein jadam. Nah, biar pahit tuh anak nggak mau lagi, kalau udah pahit baru ganti botol, betul Bu? Nah, jadi nggak usah repot-repot ke orang pintar. Jadam lebih pintar itu. Nah, itu setahu saya begitu. Jadi artinya kalau mau menyapi anak, ya kalau mau minta doa boleh, gak apa-apa. Minta doa sama kiai, sama orang soleh, supaya anaknya mudah disapi, silakan aja. Tapi kalau cara tradisional yang saya tahu begitu, itu satu. Cuman saya mau ingetin ibu-ibu, Bu, kalau anak belum waktunya disapi, jangan disapi. Jangan. Kalau ibu umpamanya Allah berikan susu yang bagus, susu yang banyak, Allah sudah berikan ini. Jangan susu banyak tapi nggak mau nyusuin anak. Jangan Bu, jangan. Sebab kalau itu bisa terjadi, itu resikonya berat. Ada yang kena kanker nantinya, ada yang kena penyakit. Jangan. Justru susu ibu itu lebih sehat dibandingkan makanan apapun untuk bayi. Nah, jadi rumusnya apa? Rumus menyusui bayi itu, Bu. Rumus menyusui bayi. Ini saya mau kasih rumus nih. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu disebutkan rumusnya, Bu. Bu. Nah, jadi rumusnya itu ibu hitung ibu hitung hamil ditambah menyusui sama dengan 30 bulan. Hamil ditambah menyusui sama dengan 30 bulan. Kalau hamilnya 6 bulan, karena dalam fikih minimal perempuan hamil itu 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan dia melahirkan, walaupun itu prematur ya, prematur. Tapi andai kata anaknya selamat, itu anak sah. Jangan ada yang mikir yang aneh-aneh. Wah, 6 bulan udah beranak, jangan-jangan hamil duluan nih. Nah, jangan Bu. Dalam fikih 6 bulan melahirkan itu hamilnya sah. Minimal perempuan hamil 6 bulan. Nah, tapi memang umumnya perempuan itu hamil 9 bulan. Tapi jangan kaget, ada yang hamil setahun dan ada yang hamil 2 tahun. Nah, Bu, Imam Malik itu dihamili oleh ibunya 2 tahun baru beranak. Begitu beranak udah numbuh gigi. Nah, jadi jangan kaget, jangan. Jadi kalau belum waktunya melahirkan jangan dipaksa-paksa. Ini kadang-kadang belum waktunya melahirkan dipaksa-paksa, disuntik lah, disesar lah, disedot lah. Jangan. Kalau belum waktunya diamin aja. Yang alami itu lebih bagus. Insya Allah anak-anak ibu akan sehat. Nah, kira-kira jelas gak Bu? Nah, sekarang kalau ibu hamilnya 6 bulan, menyusuinya 24 bulan. Nah, 30 kurang 6 berapa? 24 bulan. Karena hamil ditambah menyusui 30 bulan. Nah, kemudian saya lanjutkan sekarang. Kalau hamilnya 9 bulan, menyusuinya 21 bulan. Kalau hamilnya 10 bulan, menyusuinya 20 bulan. Kalau hamilnya 1 tahun 12 bulan, maka menyusuinya 18 bulan. Kira-kira jelas gak rumusnya, Bu? Nah, dan kalau susu ibu belum kering, masih ada, jangan berhenti nyusuin anak. Jangan, karena seorang ibu menyusui anak, ibunya sehat, anaknya sehat. Ibunya insya Allah terhindar dari penyakit kanker payudara dan sejenisnya, anaknya juga akan sehat, imunnya akan bagus, antibodinya akan bagus, nggak gampang sakit, nggak gampang nular penyakit apapun untuk si bayi, karena susu ibu itu yang terbaik untuk anak-anak kita. Alhamdulillah. Nah, itu maha adilnya Allah. Dari Allah ini maha adil. Ibu-ibu dikasih oleh Allah ujian 9 bulan, yaitu hamil, begitu melahirkan Allah kasih rezeki si anak, rezeki susunya. Nah, apalagi zaman sekarang, Bu. Zaman sekarang ini, kalau zaman dulu orang kalau susunya banyak itu kadang-kadang terpaksa dia buang. Nah, dia kuras, dia peras, dia buang karena anaknya udah kenyang susu sampai apa? Sampai banjir di baju dia. Nah, kalau sekarang ini udah ada ilmu kedokterannya. Jadi kalau yang banjir banyak begitu, itu biasanya diperas, disimpan, ada tempat penyimpanannya. Dipompa istilahnya, Bu ya. Disimpan di botolnya, ada cara nyimpennya. Jadi nggak terbuang-buang itu susu. Karena susu tersebut Allah berikan sebagai anugerah buat sang ibu, rezeki buat anak-anaknya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas, Bu? Anak-anak biasanya kalau disusuinnya di sapinya tuh sampai full, artinya 30 bulan antara hamil sama menyusui. Kalau betul 30 bulan, biasanya anak itu tulangnya bagus, otaknya sehat, cara berpikirnya cerdas, badannya nggak gampang kena penyakit. Tapi kalau baru 9 bulan ibu susui udah mau berhenti, nggak mau nyusuin anak udah disapi, padahal susunya masih banyak. Jangan, nanti bisa madarat buat anak, madarat juga buat ibunya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sapi silakan aja sapi, pakai cara-cara tradisional dulu, bikin si bayi nggak betah lagi dia untuk nyusu. Biasanya orang-orang dulu maaf Bu, kalau udah kelewatan nih bayi mau nyusu juga, dipakein jadam sama dia. Jadi begitu tuh bayi isep, pahit dia nggak mau lagi besok itu bayi.
Nah, baru bisa diganti dengan botol. Ternyata zaman dulu tidak ada masalah, banyak yang melakukan itu lancar aja, betul Bu? Asal jangan dipakai cabai rawit Bu ya. Kalau cabai rawit nyeksa bayi itu. Jangan, kalau cabai rawit menyakitkan. Kalau jadam kan nggak menyakitkan, cuman rasa pahit aja. Nah, bayi nggak suka dengan yang rasanya. Saya ingin bertanya, Buya, bagaimana hukumnya menyusui bayi? Apa itu? Bagaimana hukumnya menyusui bayi bukan dengan ASI, kan tetapi dengan susu formula? Baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hukum ibu menyusui bayi tidak dengan ASI tapi pakai susu sapi, itu ibu keterlaluan. Nggak punya perasaan. Masa anaknya susu, sementara susu aja masih ada, hanya kayak katanya menjaga body. Susu ASI itu penting, ibu yang solehah, kesehatan anak. Dan di situ tidak bisa diganti dengan susu apapun. Kalau Anda masuk klinik ternyata mengatakan ini susu produk ini menyamai susu ibu, pasti bohong dia. Nggak ada yang bisa menyamai susu ibu. Ya keterlaluan saja, gitu saja. Nggak jaga body biar bagus. Kecuali ibu yang tidak punya susu tidak keluar air susu, ada kan? Karena tidak keluar air susu, boleh tak susu sapi, susu kambing, boleh. Jadi seperti itu. Kami himbau lah ibu-ibu, jangan sampai anak Anda tidak Anda beri hak untuk minum cucu sampai sampai 2 tahun paling tidak aja. Susu ASI sehat, kekebalan. Jangan sampai ini, kadang-kadang orang ini bukan orang nggak mampu, orang kaya gara-gara ngejar karir, sibuk sampai begitu teganya anaknya dikasih susu sapi, kayak anak sapi nanti. Kecuali Anda punya uzur. Ada hal yang penting di balik itu semuanya. Rodok menyusui ya. Ya setelah karena memang tidak ada ya boleh-boleh saja, atau memang susunya ibu tidak mencukupi, dipenuhi dengan susu sapi atau susu kaleng, susu formula, susu apa namanya? Susu kaleng yang dikemas-kemas. Saya nyebut itu merek ya tadi itu. Saya tidak tahu merek susu kok. Pokoknya merek susu yang sudah dikemas lah. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Asalkan jangan merek susu produk Yahudi. Awas ya. Susu produk tetangga saja. Kalaupun saya menyebut merek-merek kalau Yahudi ya jangan dipakai. Misalnya. Pokoknya jangan susu produk Yahudi, susu tetangga. Ya, susu sapi yang dijual di tetangga itu kan ada susu di Kuningan, di Majalengka atas kan banyak susu itu. Atau susu itu. Jadi boleh-boleh saja ya. Mohon maaf. Insyaallah seperti itu. Jangan biasakan dengan ikut-ikutan gaya hidupnya orang-orang yang nggak jelas itu. Di luar sana, di negeri-negeri kafir itu sangat berarti yang namanya susu itu. Susu ASI itu sangat berarti. Mahal. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Wah, baik. Aduh. Baik. Wah, 2024. Baik. Usahakan Al-Quran hafal. Ya. Begini, saya mau menanyakan tentang seorang istri. Istri siapa sebetulnya ini ya? Alhamdulillah. Saya ingin menanyakan tentang seorang istri dalam menyusui anaknya. Itu sampai usia 2 tahun pas. Apakah dalam usia 2 tahun pas atau bisa dilebihkan, atau sebelum 2 tahun juga bisa berhenti menyusuinya? Saya ingin mengetahui beserta dalil lengkapnya. Saya akan menjelaskannya kepada istri saya. Masya Allah, syukran. Ya, Alhamdulillah. Ya, nanti kalau mau gampang gak usah capek dijelaskan. Mah, lihat nih tayangan Ustadz. Baik, dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Wal walidatu, dan seorang perempuan yang baru melahirkan anaknya. Ibu disebut walidah, ayah disebut walid atau maulud lahu, yang baru punya anak. Walidah, perempuan yang baru melahirkan itu, kata Allah, yurdi'na auladahunna, hendaknya dia diberi kesempatan untuk fokus memberikan ASI kepada anaknya. Indah bahasa Qurannya. Jadi para suami-suami itu ada pesan dari Al-Quran. Ya, ini termasuk untuk saya juga, untuk kita semua. Kalau kemudian ada istri baru lahiran, ya, dalam masa kemudian setelah lahiran itu, maka berikan dia kesempatan dengan nyaman untuk fokus memberikan ASI. Berikan. Berapa lamanya?
yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Kalau dia mampu sempurnakan, berikan sempurna sampai dengan 2 tahun. Silakan, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Haul. Ya, haul itu ketemu hari dengan harinya lagi dalam ukuran 2 tahun. Misal, hari pertama disusui sekarang hari Ahad misalnya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Berhentinya misalnya pas hitungan yang sama 2 tahun. Ya, di hari ini juga misalnya, atau hari sebelumnya ukuran 2 tahun, pas misalnya di tahun yang berbeda, di tanggal yang tidak sama, di bulan misalnya yang berbeda pada tahun yang tidak sama. Misal, ukuran 2 tahun, dihitung, sampai 2 tahun selesai. Itu kalau setahun disebut haul, kalau 2 tahun disebut dengan haulain. Kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Ini sudah diteliti teman-teman sekalian, termasuk dalam konteks medis, konteks klinis, ya secara ilmiah. Ternyata jangankan muslim, non-muslim pun para penelitinya sekarang, itu Masya Allah meneliti kesempurnaan pemberian ASI itu terletak pada masa 2 tahun ketika ibu memberikan ASI kepada anaknya. Silahkan cek di Eropa, di Amerika, dimanapun, itu Masya Allah yang didorong itu ASI. Bahkan sekarang di Amerika, termasuk di Eropa, itu lahir didorong untuk sunat. Ibu pun kalau memberikan ASI ikhlas bu, supaya anak itu punya rasa nanti pada orang tuanya di kemudian hari. Ikhlas. Lakukan ibadah karena Allah. Saya kasih rahasia ya, di antara kita saja nih. Usahakan, kalau memang ada situasi seperti itu saat diberikan itu, niatkan ibadah, sertakan dengan bacaan Al-Quran. Baca. Bisa bapaknya yang baca, atau sambil kasih ASI ibunya baca-baca, atau kalau sedang lelah, buka murattal. Sudah ada penelitian, sejak dalam kandungan, bahkan sejak ASI diberikan, bacakan Al-Quran, itu mempercepat dia apa. Sekarang saya sampaikan program pada ibu-ibu yang baru memiliki anak, dia baru lahiran, itu ada tips supaya cepat anaknya jadi ahli Quran. Jadi di bulan-bulan pertama sampai 30 bulan, itu kalau dia sanggup bacakan, kalau tak sanggup, putar murattal. Bisa ada speaker aktif, murattal. Setiap bulan, bacakan 1 juz dari murattal itu. Tapi jangan diputar-putar, jangan diacak ayatnya, suratnya. 1 juz saja dulu. Misal, boleh juz 1 dulu misalnya. Ya, selama sebulan full. Nanti bulan berikutnya juz 2. Bulan berikutnya juz 3. Sampai 30 bulan, sudah 30 juz. Ingat, saat 30 bulan itu, anak sudah usia 2 tahun setengah. 30 bulan kan 2 tahun setengah. 24 bulan, itu 2 tahun. Tambah 6 bulan, 2 tahun setengah. Ketika 2 tahun setengah, dia sudah mendengar Al-Quran sebanyak 30 juz. Dan kekuatan terhebat dari seorang bayi ada dalam pendengarannya. Sebab saat dia mendengar, itu dia belajar. Makanya bayi itu gak pernah ada sekolah bayi untuk bicara. Silakan cek, tiba-tiba bisa bicara aja 2 tahun setengah. Papa, papa, papa. Dan hebatnya gak ketukar. Gak ada anak Pak Hengki manggil saya papa. Papa. Wah, kaget istri saya. Tidak. Jadi dia bisa membedakan dan dia bisa mendengar, kosakatanya kumpul semua. Tahu dari mana? Karena yang paling dahsyat dari seorang bayi adalah pendengaran dia. Matanya terlambat, lahir itu belum bisa lihat. Dia belum bisa bedakan. Nanti berapa pekan baru kelihatan sedikit-sedikit. Tapi pendengaran tajam. Tajam sekali. Makanya ada bayi tertidur, ada bunyi plastik sedikit saja bisa bangun, dia gerak. Karena di situ pusat informasinya. Kasih Quran. Demi Allah saya katakan, bisa terjadi ketika hari pertama dia baca, dan hari pertama dia bicara, ketika bisa bicara, yang keluar Quran di lisannya. Anak ini hanya butuh 6 bulan untuk menyempurnakan hafalan Qurannya secara sempurna. 3 tahun, jadilah dia seorang penghafal Quran. Yang sudah hafal 30 juz dalam 3 tahun. Putar. Nah ini terkait dengan pemberian ASI, terkait dengan korelasinya, juga sempurnakan kita di situ. Lalu kemudian apa lagi sunnah? Ini menjalani hidup dengan sunnah. Sesuai tema kita, menjalani kehidupan mengikuti sunnah dari sejak lahir sampai mati. Ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang baru lahir disusukan oleh ibunya, bukan ibu sapi. Banyak sekarang anak-anak dilahirkan disusukan oleh ibu sapi. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia menyikapi ini. Ternyata kita negara kesatuan Republik Indonesia, Departemen Kesehatan mengikuti sunnah. Iklannya saya dengar di RRI. Apa katanya? Susukan anak Anda 6 bulan ASI eksklusif. Tulangnya akan kuat, terhindar dari osteoporosis. Otaknya akan cerdas. Dan yang paling penting, anak memiliki kekebalan. Dan yang terpenting, anak punya ikatan hubungan emosional antara ibu dan anak. 6 bulan kata dia. Padahal sunnah Nabi 2 tahun. Yang 2 tahun dia tawar 6 bulan aja, begitu hebatnya. Apalagi kalau dia laksanakan 2 tahun. 2 tahun. Tapi ini juga berlaku bagi anak di bawah 2 tahun. Yang sudah SMP jangan susukan lagi. Sudah lewat masanya. Nah, dulu saya masih ingat waktu kecil kami mandi di sungai waktu libur sekolah, pergi ke sungai mandi sampai bibir ini biru beku kedinginan.
Pulang ke rumah nggak ada tuh sakit, adem ayem aja, sehat. Anak-anak sekarang baru ngelihat mendong udah bersin. Kenapa? Karena yaitu susunya susu Al-Baqarah. Nanti sebut sapi terlalu keras, kasar. Nanti yang sakit hati langsung nulis Ustadz radikal. Cerita sapi kok radikal. Nah, oleh sebab itu ikuti sunnah. Saya heran, saya sedang menjelaskan pelajaran di kelas, beginilah. Tiba-tiba ada anak yang gunting kuku. Lama saya mikir, ini pelajaran sulit, ribet, jelimet, susah, payah. Ketika saya sedang kesulitan menjelaskan, kok masih sempat gunting kuku. Tapi saya nggak marah-marah, saya orangnya nggak suka marah-marah. Lihatlah saya, nggak marah kan? Lama saya mikir, kenapa anak-anak ini nggak ada kepedulian? Padahal kami dulu waktu kuliah takut sama dosen, kadang ngantuk pun tetap paksa. Kok tiba-tiba dia santai aja gunting kuku? Lama saya mencari jawabannya. Saya menemukan jawabannya ketika hari raya Idul Adha. Gimana ceritanya? Ketika 10 sapi sedang ditambat di samping masjid, sapi pertama dipotong, bersimbah darah. Yang 9 tidak ada satupun yang peduli. Yang makan tetap ngunyah. Yang ngobrol tetap ngobrol. Kepedulian anak hilang karena sifat ibu turun ke sifat sapi. Jadi nanti kalau ada ngelihat anak yang nggak peduli, nyantai aja. Jangan salahkan anak, tapi salahkan sapi yang disalahkan. Memang kita terlalu sering menyalahkan orang lain. Menyalahkan kambing, muncullah kambing hitam. Menyalahkan sapi, muncullah Medco, sapi gila. Padahal yang salah adalah kita. Ketika kita sedang menunjuk, salah sapi, salah kambing. Sebenarnya satu ke kambing dan sapi. Yang 4 adalah saya salah. Makanya kalau mau nunjuk, salah kamu. Ikuti sunnah. Yang sudah berlalu apa boleh buat? Lam tarji'al ayyamul lati madas. Yang lalu tidak dapat diulang kembali. Afan Ustaz, tulisannya kurang bagus. Masya Allah. Ini adab yang beretika banget. Dia bertanya, Ustaz minta tolong sampaikan nasihat kepada ummahat. Hadis yang diriwayatkan Imam Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Allah, ana jadi nggak tahu jemaah. Tentang adab seorang ibu yang tidak mau menyusuin anak. Nah, jemaah. Jadi berkaitan dengan hak anak-anak, terus terang, anak hadisnya nggak tahu. Anak nggak hafal hadisnya, tapi berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kata Allah, dan ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Liman arada an yutimar radha'ah. Bagi orang yang ingin menyempurnakan masa susuan. Jadi masa susuan itu sempurnanya adalah 2 tahun. Jadi ibu, dia bertugas untuk menyusui anak-anaknya. Tapi ada ibu di masa Nabi Muhammad SAW sendiri. Ada ibu yang kadang-kadang nggak bisa nyusuin anaknya. Karena beberapa hal. Akhirnya anaknya disusukan kepada orang lain. Tetap disusuin. Siapa yang nyusuin? Siapa yang nyusuin Nabi SAW? Ada beberapa. Ada Thuwaibah. Kemudian salah satunya adalah Halimah As-Sa'diyah yang nyusuin sampai lengkap. Sampai 2 tahun. Nabi SAW berada di perkampungan Bani Sa'ad. Tempatnya Halimah As-Sa'diyah. Maka kalau bicara hal itu, orang tua atau para ibu. Para ibu ketika menyusuin anaknya, Masya Allah. Bagaimana air susu itu akan bercampur dengan tubuh anak. Dan ketika anak diletakkan di dada ibunya, anak itu tentram dan damai. Kenapa? Di barat diadakan sebuah survei. Sebuah survei di sebuah, ada bayi-bayi yang dalam inkubator tuh jamaah. Dikasih suara detak jantung. Dan itu anaknya tidur damai. Dan di satu tempat nggak dikasih detak jantung. Itu yang anaknya bangun, ini itu macam-macam. Ketika anak itu diletakkan di dada ibunya, dia dengar jemaah detak jantung ibunya. Itu damai, seakan-akan dia berada di dalam jantung bundanya. Maka seorang ibu hendaklah menyusuin anaknya. Kemudian kalau terjadi perceraian, tergantung ibu boleh nggak nyusuin anak? Anak nggak menyusuin anak, susukan kepada orang lain. Umpamanya seperti itu. Kalau ibunya nyusuin, dikasih upah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ana terus terang hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah tadi, Anda enggak tahu, nanti Anda akan pelajari. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Kemudian yang ke-17 adalah khusus bagi ibu-ibu yang menyusui. Kalau tidak menyusui anaknya tanpa udzur syar'i, menjadi penyebab siksa kubur. Riwayatnya adalah riwayat yang sahih juga. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, riwayat yang sama tadi sebelumnya, nomor 1986, dan Ibnu Hibban 7491, dan riwayatnya cukup panjang. Kata Nabi SAW, waktu aku sedang tidur, aku bermimpi melihat dua orang mendatangiku, lalu memegang tanganku dan membawaku ke atas gunung yang menakutkan. Keduanya berkata, naiklah. Terus riwayat itu berkata sampai Nabi SAW diperdengarkan juga suara selain suara tadi yang sebelumnya, yang orang buka puasa sebelum waktunya. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa orang-orang itu? Waktu itu Nabi SAW diperlihatkan, ternyata aku menjumpai wanita-wanita yang payu darah mereka sedang digigit oleh ular-ular. Maka aku bertanya kepada mereka, kenapa mereka itu? Maka dijawab, mereka adalah ibu-ibu yang menolak untuk menyusui anak-anak mereka. Dan hadis ini tentu hadis sahih, diriwayatkan dari Abu Umamah dan disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dengan sanad sahih 2393.